siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam katekese ini. Dalam katekese kita pada siang hari ini, kita merefleksikan tentang tema OMK sebagai wadah edukasi nilai-nilai Injil yang anti korupsi. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan tema ini memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman nilai-nilai moral dan spiritual yang penting dalam memerangi korupsi. Katekese ini akan memperkuat kesadaran akan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang memberikan inti ajaran Injil. Dengan demikian, OMK tidak hanya menjadi tempat pertumbuhan iman, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Maka, marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam katekese ini. Marilah kita memulai katekese ini dengan menyanyikan sebuah lagu pembukaan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menerangi kita sekalian, sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin OMK dalam menyebarkan nilai-nilai Injil yang membenci korupsi dan menginspirasi generasi muda untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, marilah kita mendalami situasi hidup konkret dengan membacakan sebuah cerita. Saya minta satu orang untuk membacakan cerita. Perjuangan melawan godaan korupsi. Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pemuda Katolik yang bernama Aldi. Aldi adalah anggota yang paling aktif dalam OMK setempat. Suatu hari, desa mereka dihadapkan pada masalah korupsi yang melanda pemerintahan setempat. Dana pembangunan desa digunakan secara tidak benar oleh seorang pejabat desa yang korupsi. Aldi bersama dengan para OMK lainnya merasa terpanggil untuk bertindak. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Injil yang mereka yakini. Mereka memutuskan untuk menggunakan OMK sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya hidup jujur dan bermartabat. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi kelompok, dan kampanye anti korupsi di lingkungan mereka. Mereka juga aktif membantu masyarakat untuk memahami bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral dan integritas. Melalui kerja keras dan ketekunan mereka, akhirnya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi semakin meningkat. Masyarakat mulai bersatu untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan korupsi yang terjadi. Dengan dukungan luas dari masyarakat, akhirnya pejabat desa yang korup dijatuhi sanksi yang sesuai dengan hukum. Aldi dan para anggota OMK lainnya merasa bangga bahwa setelah mereka menjadi instrumen Tuhan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat mereka. Mereka menyadari bahwa OMK bukan hanya tempat untuk berkumpul dan beribadah, tetapi juga wadah untuk menginspirasi dan mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai yang anti korupsi. Cerita ini menggambarkan bagaimana OMK dapat menjadi alat untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat melalui pendidikan tentang nilai-nilai Injil yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Baik, terima kasih kepada saudara Saudara yang telah membacakan cerita tadi.
Baik, setelah mendengar cerita tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun dari saya. Yang pertama, mengapa Aldi dan anggota OMK merasa terpanggil untuk bertindak melawan korupsi? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya menanya bahwa mengapa Aldi dan seluruh anggota MK terpanggil untuk melawan tindakan korupsi. Sesuai dengan cerita tersebut bahwa Aldi dan seluruh teman-temannya itu anggota OMK mereka itu merasa terpanggil karena di dalam hati mereka mempunyai niat untuk membantu, karena pada saat itu dalam kampung mereka itu mereka melihat bahwa ada seseorang pejabat desa yang melakukan korupsi. Dari situlah mereka berniat bahwa tindakan korupsi itu perlu diatasi, yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai yang terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Risa. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi strategi mereka dalam menggunakan OMK sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi strategi mereka dalam menggunakan OMK sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi? Strategi mereka yaitu mengadakan seminar, diskusi kelompok, dan kampanye anti korupsi di lingkungan mereka. Dan mereka juga aktif membantu masyarakat untuk memahami bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak moral, integritas, dan kejujuran. Baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, apa pesan moral yang diambil dari cerita tadi? Pesan moralnya adalah pentingnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bahkan ketika menghadapi godaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Integritas, kejujuran, dan keberanian untuk bertindak adalah hal-hal yang ditentukan dalam cerita ini. Baik, ada penegasan dari cerita tadi. Cerita tadi yaitu dengan judul Perjuangan Melawan Godaan Korupsi. Dalam katekese ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang berjuang melawan godaan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut menghadapi berbagai godaan dan rintangan. Melalui perjuangannya, tokoh tersebut memberikan inspirasi kepada orang lain untuk tidak tergoda oleh praktik korupsi dan memperjuangkan keadilan. Baik, saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan firman Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 12 sampai 17. Saya minta satu orang untuk membacanya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membangkitkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang bupati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang pimpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar."
Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih saudara-saudari sekalian. Setelah kita mendengarkan bacaan tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ayat manakah yang paling menarik dari bacaan dan tadi? Ya, baik, kepada saudari Ovi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya ayat yang paling menarik di sini yaitu di ayat yang ke-12, yang dimana di sini menyatakan bahwa lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku pedagang berpatu. Baik teman-teman, mengapa ayat ini menarik bagi saya? Karena dimana kita ketahui di kehidupan kita sekarang banyak sekali kejadian atau kasus-kasus yang terjadi, bukan seperti begini, bukan maksudnya kasus tidak begini. Kita melihat sekarang kita punya gereja masing-masing, yang dimana contohnya di kami punya paroki, yang dimana di kami punya gereja di sana itu seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam gereja, terus di mana orang tersebut memaksakan, karena di dalam gereja tersebut maksudnya ada yang begini, kayak kumpul uang berkaitan dengan tugas-tugas gereja. Nah di sana ada seseorang panitia di mana dia memaksakan masyarakatnya untuk mengumpulkan dana harus sesuai dengan apa yang mereka tetapkan. Tetapi di sisi lain seorang masyarakat ini tidak bisa mengumpulkan uang sesuai dengan apa yang mereka tetapkan. Tetapi mereka yang pemilik sebagai panitia yang bertugas di gereja ini, mereka harus berusaha kepada masyarakat tersebut bahwa harus uang yang mereka yang ada harus tetap mencapai apa yang mereka targetkan. Itu dari saya. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Mengapa Yesus merobohkan meja-meja? Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus merobohkan meja-meja para penukar uang? Baik, saudari Opi. Dari saya, karena di mana itu gereja itu bukan tempat sebagai pasar atau tempat penukar uang, tetapi gereja itu sebagai tempat untuk kita beribadah dan berkomunikasi dengan Tuhan agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan yang ketiga, apa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita melalui tindakannya di bait Allah? Atau barangkali ada pengalaman yang tertentu yang mau diceritakan. Baik, dari saya, apa yang mau diajarkan oleh Yesus terkait dengan tindakan yang ia dilakukan di bait Allah. Yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita di sini bahwa kita mengetahui sendiri bait Allah atau gereja yang kita sebut sekarang itu sebagai tempat untuk berdoa atau sebagai tempat persekutuan untuk kita berkumpul sebagai umat Katolik. Maka dalam hal ini yang mau diajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadikan gereja itu sebagaimana semestinya, sebagaimana dasarnya bahwa gereja itu tempat kita untuk merayakan perayaan Ekaristi, bukan hanya sebagai tempat biasa saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi itu di dalam cerita bahwa mereka itu menjadikan bait Allah itu sebagai pasar. Tetapi dalam hal ini Yesus mengatakan kepada kita harus mengembalikan apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi pokok dari tempat
ibadat itu sendiri atau gereja itu sendiri, yaitu tempat kita untuk beribadat dan berdoa. Baik, terima kasih. Yang terakhir mungkin sekalian ada pengalaman tertentu yang mau diceritakan. Baik, kepada saudara Oge, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya memiliki pengalaman. Di kampung saya itu ada seorang ibu sebagai pejabat di desa yang melakukan korupsi. Tetapi tidak ada satupun masyarakat ataupun orang lain yang berusaha untuk melaporkannya kepada pihak berwajib karena dia memiliki jabatan yang cukup tinggi di dalam masyarakat dan merupakan orang yang disegani. Tetapi di sini ada satu orang anak muda yang berani melaporkan dan mencari bukti untuk dilakukan kepada pihak berwajib agar pejabat itu dapat diturunkan dari pangkatnya dan dipecat, dan lebih tepatnya juga diberikan sanksi sesuai dengan apa yang dia makan uang bisa. Jadi dari pengalaman ini mengajak kita bahwa kita sebagai anak muda harus berani menanggulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat desa maupun negara di lingkup masyarakat. Itu sendiri. Baik, terima kasih kepada saudari Uge. Penegasan dari saya, tindakan Yesus melalui pemaparan mengenai tindakan yang tegas dalam mengusir. Penegasan dari saya, yang pertama, tindakan Yesus, yaitu pemaparan mengenai tindakan Yesus yang tegas dalam mengusir orang-orang yang membeli dan menjual di bait Allah, serta merobohkan meja para penukar uang. Pesan moralnya adalah penekanan pada pesan moral tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang suci dan fokus pada ibadah, serta penolakan pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritual. Baik, saya minta satu atau dua orang untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan kesalahan-kesalahan yang membuat kami terjerumus dalam kasus-kasus yang tidak baik. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita tadi dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuki kegiatan konkret untuk bagaimana tindakan untuk kedepannya melalui kegiatan aksi konkret. Dari saya, aksi konkret terkait dengan untuk menindaklanjuti tema katekesi kita pada sore hari ini, yaitu peran OMK dalam mengatasi tindakan korupsi dengan mengedepankan nilai-nilai hijau. Aksi konkret yang mau saya tawarkan di sini yaitu kita harus terlibat dalam OMK. Karena kita ketahui bahwa OMK itu adalah satu komunitas bagi anak muda Katolik. Dalam hal ini juga kita mengadakan berbagai pertemuan bersama anggota masyarakat untuk lebih mengedepankan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saudara-saudari mungkin setuju dengan aksi konkret dari saudari Lisa? Setuju. Baik, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kenyataan selama pertemuan katekesi kami ini. Kiranya Engkau menuntun kami sebagai komunitas OMK
yang bersemangat dalam menggali dan menghidupkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu kami dapat mempraktikkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dan menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.